15 meter. Mereka terus menyelam, berkeliling-keliling ke dalam. Ternyata mentok tali tersebut tidak sampai ke dasar. Dan akhirnya mereka pun kembali ke atas. Setelah mendapatkan bahwa kedalaman lubuk tersebut dalam, maka diputuskanlah setiap penyelam itu membawa tali yang 100 meter untuk keesokan harinya. Dan hari kedua pun diputuskan selesai, masih nihil, belum ada informasi apapun. Nah, dilanjutkan lagi dengan hari ketiga. Di hari ketiga ini mereka mulai menyelam dengan menggunakan tali yang 100 meter tadi. Mereka menyelam ke dalam air. Nah, pada hari ketiga ini ada banyak kejadian-kejadian yang aneh. Bahkan kejadian aneh ini diceritakan bukan dari masyarakat yang hanya melihat atau warga sekitar yang memang kepercayaannya pada waktu itu bahwa warga sekitar itu sudah menyangka bahwa si anak tersebut ada yang menarik ke dalam, karena ya tadi biasanya di lubuk kerbau ini, di sesepuh luhur yang dahulu, setiap 1 tahun sekali itu selalu mengadakan suguhan untuk leluhur, yang dimana suguhan tersebut selalu memberikan kepala kerbau di dalam suguhan-suguhan tersebut. Nah, kebetulan beberapa tahun dari situ yang biasanya melakukan ritual tersebut meninggal, dan tidak ada lagi yang melanjutkan ritual tersebut, hingga berhentilah ritual tersebut. Jadi banyak simpang siur warga masyarakat yang emang mengira bahwa karena sudah 3 hari ini tidak muncul, banyak masyarakat yang berspekulasi bahwa ini kemungkinan makhluk-makhluk yang ada di sini itu meminta tumbal, dan anak inilah yang menjadi tumbal akhirnya. Bahkan para penyelam pun banyak mengalami hal-hal aneh, mulai dari melihat sosok wanita di dalam air, dan juga ada yang mendengar bahwa di dalam air tersebut kayak di sebuah pasar. Terus ada juga yang mendengar teriakan minta tolong dari anak kecil katanya. Dan semua ini mereka ceritakan hasil dari pengalaman mereka sendiri ketika menyelam di dalam air, yang dimana pada saat itu sedang mencari anak yang tenggelam tersebut. Nah, mereka bilang bahkan ke masyarakat, di sini ada apa? Karena banyak dari tim SAR, tim yang mencari ke dalam air, yang berenang ke dalam air itu mengalami hal-hal aneh. Dan kemudian karena hari ketiga itu sampai sore masih nihil, selesailah pencarian hari ketiga waktu itu. Namun si komandan dari tim yang mencari ini meminta bantuan dari masyarakat dan bertanya kepada masyarakat
siapa yang bisa membantu mereka melalui atau yang biasa mengetahui hal-hal gaib di daerah situ. Kemudian masyarakat pun menjawab dan membantu, ada ustadz di sana yang biasa membantu menyelesaikan hal-hal seperti ini. Dan keesokan harinya, pada hari keempat, sebelum mereka menyelam, mereka pun meminta bantuan dari ustadz untuk membantu mereka agar dipermudah pencariannya, terutama untuk penyelam-penyelam yang sedang mencari itu, untuk tidak ada yang mengganggu. Jadi mereka pun minta pertolongan kepada ustadz setempat yang biasa mengetahui tersebut. Akhirnya ustadz tersebut berdoa, dan dia pun meminta sebuah kelapa, yang dimana kelapa ini diberikan doa oleh dia. Dan setelah diberikan doa-doa di kelapa tersebut, disuruhlah kelapa tersebut dibawa oleh tim penyelam. Waktu itu disuruh dibawa oleh tim penyelam. Kemudian mereka pun membawa kelapa tersebut dan menyelamlah. Kemarin karena banyak gangguan di hari ketiga, mereka tidak sampai dasar mencari si tubuh anak tersebut. Nah, untuk sekarang karena sudah dibantu oleh kelapa yang sudah didoakan tadi, mereka pun mencoba mencari lagi ke dalam agar bisa mencapai dasar dari lubuk tersebut. Mereka pun menyelam dan akhirnya alhamdulillah pada hari keempat itu mereka bisa sampai dasar lubuk sungai tersebut. Mereka sampai dasar, namun alangkah kagetnya mereka ketika sampai di dasar lubuk tersebut, ternyata masih banyak pohon-pohon yang yang tenggelam di dalam air akibat waktu dulu itu waktu pembendungan sungai tersebut. Jadi masih banyak pohon-pohon yang belum sempat untuk ditebang dan berdiri kokoh di bawah air. Mereka pun kaget, masih ada banyak bangunan-bangunan yang bekas digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu, yang ternyata banyak bangunan-bangunan yang masih utuh di dalam air tersebut. Banyak pohon-pohon besar yang masih terjaga, terawat, namun karena itu di dalam air, untuk daunnya tidak ada, tapi batang pohon dan pohon tersebut semuanya masih utuh, masih bagus. Bahkan ada mereka yang mencoba untuk membelah atau mengambil sedikit dari pohon tersebut, itu susah karena pohon tersebut mungkin sudah terlalu lama di dalam air sehingga menjadi, kalau batu ya sudah kayak menjadi batu gitu kan. Nah, kemudian memang pada hari keempat itu mereka sudah sampai di dasar lubuk tersebut, namun masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Mereka belum bisa menemukan di manakah si tubuh anak yang tenggelam tadi. Yang di atas masih sama menggunakan
perahu mencari ke sana kemari, tidak ada yang menyelam. Bahkan waktu itu kalau tidak salah ada 10 atau 11 waktu itu yang menyelam. Pokoknya banyak yang menyelam waktu itu. Mereka mengikuti kelapa yang diarahkan tadi, mereka membawa kelapa tersebut. Nah, karena hari keempat pun masih nihil, diputuskanlah untuk besok dilanjutkan, karena kembali ya waktu itu sudah terlalu sore untuk dilanjutkan dan tidak memungkinkan gitu kan. Yang lain istirahat, dan tiba-tiba pada hari keempat tersebut malamnya ada seseorang yang bermimpi bahwa si anak tersebut memberitahu kepadanya bahwa dia itu ada di bawah lurusan kolam A. Nah, kemudian orang yang bermimpi tersebut keesokan harinya memberitahu kepada tim pencarian bahwa dia itu datang dimimpiin oleh si anak tersebut bahwa dia ada di bawah kolam A. Mereka pun melakukan pencarian di sekitaran situ, mulai dari menyisir lagi dari bawah-bawah jaring hingga akhirnya melakukan penyelaman kembali ke kedalaman 35 meter. Mereka menyelam lagi ke bawah air dan terus mencari di bawah air. Jadi dulu itu di bawah air tersebut, pas lurusan tersebut, ada sebuah perkampungan yang ditinggalkan oleh warga, yang dimana di perkampungan tersebut ada sebuah kamar mandi, atau ya biasalah kalau orang zaman dulu itu mengambil air dari menggunakan timbaan, yang dimana dari timbaan tersebut disimpan ke dalam bak. Dan kebetulan di pinggir air tersebut, bak tersebut ada banyak pohon-pohon besar. Nah, tim pencarian pada waktu itu mencari tubuh si anak ini, dan kemudian adalah satu orang yang melihat samar-samar bahwa si penyelam ini melihat ada kayak sobekan baju di sekitaran pohon-pohon tersebut. Nah, difokuskanlah untuk teman-teman tim penyelam yang lain itu difokuskan di titik tersebut. Setelah difokuskan di titik tersebut, kebetulan waktu itu menemukan baju itu sekitar pukul 11 siang. Dan dilakukan pengumpulan penyelam di titik tersebut itu sekitaran pukul 12. Dan akhirnya ditemukanlah badan dari anak tersebut, yang dimana kondisinya waktu itu karena sudah 5 hari di dalam air, jadi posisinya itu memang di lurusan kolam tersebut di bawah air di kedalaman 35 meter. Itu jadi si tubuh anak tersebut itu terkait oleh akar, di bawah akar, yang dimana akar tersebut adalah akar dari pohon yang ada di sebelah samping kamar mandi yang dulu biasa digunakan oleh masyarakat. Dan si anak itu berada pas di dalam bak air yang digunakan oleh orang zaman dulu sebelum pembendungan untuk mengambil air.
Nah, di dalam bak tersebut banyak akar-akar pohon yang menjalar sehingga si tubuh anak tersebut itu terkait di antara akar pohon tersebut. Jadi tidak mengambang itu kan. Kemudian ditemukanlah jasadnya tersebut, dibawa ke atas. Ya karena kondisinya waktu itu sudah 5 hari, jadi ya apalagi kan 5 hari dalam air itu sudah, pokoknya si tubuhnya itu udah kayak balon, udah membesar. Bahkan si baju dan celana yang digunakan oleh anak tersebut itu sudah susah untuk dilepaskan. Jadi ya waktu itu terpaksalah pakai gunting untuk digunting dan dipisahkan. Jadi namun ketika menguburnya itu disatukan, maksudnya gini, ketika hanya badannya saja tapi disatukan sama bajunya, intinya seperti itulah kurang lebih. Karena kenapa ada masyarakat yang ya karena kan dipercaya bahwa orang tenggelam itu bisa disebut sebagai mati syahid gitu kan. Dan baju ini mudah-mudahan menjadi saksi bahwa anak ini benar-benar syahid gitu kan. Anak ini tenggelam, berarti anak ini berada dalam keadaan syahid. Telah selesailah pencarian karena sudah ditemukan, semuanya sudah selesai, tim SAR, tim gabungan dan lain-lain semuanya sudah selesai. Pulanglah mereka. Namun keanehan terjadi kembali. Setelah ditemukannya badan dari si anak tersebut, tiba-tiba keadaan kampung waktu itu menjadi hening. Yang biasanya sampai pukul 12 itu masih ramai masyarakat yang berkeliaran. Nah waktu itu sudah tidak ada. Bahkan setelah waktu isya pun sudah tidak ada orang. Dan kemudian ternyata keluarganya itu belum, lupa mungkin keluarganya itu belum mengadakan tahlilan. Jadi diadakanlah setelah itu tahlilan selama 7 hari seperti biasa. Nah setelah tahlilan 7 hari tersebut selesailah, kembali lagi keadaan kampung itu seperti biasa lagi. Aktivitas masyarakat itu sudah mulai biasa lagi seperti biasa. Bahkan yang ronda itu ada lagi. Asalnya kan ketika pas angkat itu karena gak tahu gimana hawanya itu bikin bikin pengen di rumah gitu kan, dingin, sepi pokoknya. Tapi setelah itu ya alhamdulillah setelah 7 hari kembali lagi normal seperti biasa dan tidak ada lagi keanehan-keanehan. Nah dengan begitu hingga diputuskanlah oleh masyarakat sekitar yang asalnya lubuk tersebut diberi nama dengan Lubuk Kerbau atau Lewi Munding, sekarang diganti oleh masyarakat menjadi Lubuk Adam atau Lewi Adam. Dan itulah kisah legenda masyarakat yang ada di sekitar saya. Mohon maaf kalau ada bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau penyampaian yang tidak jelas, itu harap dimaklumi ya. Sekali lagi terima kasih untuk yang setia mendengarkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi. Nantikan cerita-cerita saya selanjutnya tetap di Perjalanan Malam. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.